Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua masih dilimpahi kesehatan, keberkahan untuk bisa hadir belajar bersama di Tafsir Al-Misbah. Masih bersama saya Najla Shihab bersama Abi Muhammad Quraisy Shihab. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi cerah hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu cerah. Amin, amin. Mudah-mudahan selalu cerah, selalu bahagia. Begitu juga dengan teman-teman yang hadir lewat aplikasi video conference. Mudah-mudahan hari-harinya selama Ramadan menyenangkan teman-teman. Dan mudah-mudahan sudah siap dengan banyak pertanyaan untuk kita diskusikan bersama di Tafsir Al-Misbah. Kita akan melanjutkan pembahasan Quran Surah As-Saff. Hari ini kita akan mulai dari ayat 10 teman-teman dan melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang pentingnya berdakwah, pentingnya berjuang di jalan Allah. Di ayat-ayat ini kita akan bahas tentang cara perniagaan, perdagangan yang ternyata juga salah satu bentuk perjuangan di jalan Allah ya Bi. Salah satu cara untuk menuju ridhonya insya Allah. Silahkan Abi, apa yang diuraikan oleh ayat-ayat ini mengenai perdagangan dan bisa kita terapkan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kita, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tinjaratin tunjikum min adzabin adim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan kepada kamu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari siksa yang pedih. Kita ingin dulu berkata begini. Hubungan manusia dengan Tuhan bisa dibagi tiga. Ada hubungan seperti hubungan hamba sahaya, pembantu dengan tuannya. Pembantu yang sedikit nakal. Pembantu yang sedikit nakal. Ada pembantu yang bagus. Pembantu yang sedikit nakal ini bekerja untuk dapat keuntungan. Dan karena dia sedikit nakal, biasanya dia akan rajin menunjukkan prestasi kalau dilihat oleh tuannya. Tapi kalau tidak dilihat, disuruh nyapu, dia bersihkan yang di permukaan itu satu. Jadi kepatuhannya masih setengah-setengah gitu ya Bi? Kepatuhannya setengah-setengah. Yang kedua, ada yang patuh seperti pedagang. Okay. Pilih-pilih apa yang menguntungkan. Yang untungnya banyak, modalnya sedikit. Ada yang begitu. Hitung-hitungan transaksional kalau yang kelompok kedua ini. Oke. Ini pembagian Ibnu Sina yang bagi seperti ini. Yang ketiga, ada yang hubungannya dengan Tuhan serupa dengan hubungan ibu dengan anaknya. Okay. Dia tidak peduli. Yang penting anaknya senang, anaknya bahagia. Biarlah dia berkorban untuk itu. Ada orang yang dalam hubungannya dengan Tuhan tidak peduli dikasih uang, dikasih nikmat atau tidak dikasih nikmat, disiksa atau tidak. Yang penting dia cinta kepada Allah. Dan ini tanpa kondisi, ini tanpa syarat, betul-betul menghamba, mencintai dalam wujud yang sesungguhnya. Ini teman-teman boleh nih refleksi untuk diri masing-masing. Kira-kira kita masuk kelompok yang mana nih? Ayo terangkan lagi Bi, supaya kita tahu menempatkan diri. Itu orang bisa menilai dirinya sendiri. Kalau Abi itu tingkat yang ketiga itu sangat sulit dicapai. Kita masih berhitung, mau surga, takut dari neraka. Tingkat pertengahan dari tiga ini tadi itu adalah tingkat pedagang. Dan ini dibenarkan Allah. Karena itu di sini, maukah engkau, maukah kalian, maukah kamu, saya tunjukkan perdagangan yang menyelamatkan kamu dari siksa yang pedih. Mari kita berbisnis dengan Tuhan.
Dan ini diajak oleh Tuhan, mari Ini berbisnis ayo dengan saya, berbisnis. katanya Allah. Jangan heran kalau kita berkata berbisnis. Karena memang Al-Quran menggunakan istilah-istilah bisnis. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan. Qard itu dalam bahasa kita kredit. Siapa yang mau beri kredit Tuhan? Rahan, gadai, jual beli, fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum. Bergembiralah kamu, berbahagialah kamu dengan jual beli yang kamu lakukan dengan Tuhan. Ada ghobun, at-taghabun, kita menjual barang yang mahal dengan harga murah. Itu bukan dengan Tuhan. Oke, itu satu kita lihat. Dia sama dengan jual beli yang sehat. Syaratnya yang pertama harus saling percaya. Betul. Kita tidak bisa melakukan bisnis kalau tidak saling percaya. Dengan Allah pun begitu. Anda harus percaya Allah. Allah pun percaya pada kita. Karena itu Allah tidak bertransaksi dengan orang gila. Allah tidak bertransaksi dengan anak kecil. Karena dinilai tidak mampu. Nah, itu satu. Yang lainnya, ada salesman. Nabi pendakwa itu yang menunjukkan keistimewaan dari apa yang mau dijual. Nah, inilah tijarah. Orang yang melakukan tijarah ini, perdagangan ini, mencari apa yang disukai oleh pembeli, apa yang dibutuhkan oleh pasar. Jangan menghidangkan, jangan menawarkan sesuatu yang tidak dibutuhkan. Kalau begitu, dalam bertransaksi dengan Tuhan, cari apa yang dibutuhkan masyarakat. Apa yang disukai Tuhan, tawarkan itu pada saya ini ya Allah. Yang kedua, dalam konteks transaksi kita sesama manusia, itu kita ingin mencari apa yang paling banyak untungnya dengan modal yang sedikit dan tenaga yang sedikit. Dalam konteks perdagangan dengan Tuhan ada. Tahu apa? Akhlak. Akhlak. Berakhlaklah dengan baik. Itu bisa lebih baik dari sekian banyak amalan-amalan sunnah. Innal rajul, innal mar la yablughu darajatas sha'imil qa'im bihusni khuluqihi. Seorang mencapai derajat orang yang banyak salat, orang yang banyak puasa, yang bangun malam, mendapat tingkat mereka itu melalui budi pekerti yang luhur. Luar biasa, melalui budi pekerti yang mulia, melalui akhlak, sesungguhnya kita sudah punya modal untuk bertransaksi dalam tanda kutip, berjuang di jalan Allah, dan insya Allah mendapatkan keberuntungan yang luar biasa. Seperti apa yang perlu kita lakukan, keberuntungan yang dijanjikan Allah itu seperti apa, kita akan pelajari bersama-sama sesudah jeda berikut ini. Bisa jadi ada sesuatu yang bernilai tinggi, tapi oleh agama dianggap ini tidak bernilai. Dipersembahkan oleh Alhamdulillahirrabbilalamin, masih di Tafsir Al-Misbah dan masih mendiskusikan Quran Surah As-Saff, membahas soal perniagaan, berbisnis dengan Allah, katanya Abi Quraish Shihab. Saya ingin kasih kesempatan kepada salah satu teman dulu yang sudah ikut hadir untuk mengajukan pertanyaan berkait dengan uraian Abi sebelumnya. Silahkan. Terima kasih Prof. Chris yang setelah memaparkan, menjelaskan pada kami tentang konsep tijarah yang luar biasa ini. Pertanyaannya sederhana Pak Prof. Kira-kira apa sih yang membedakan antara konsep tijarah dalam Al-Quran itu dengan konsep tijarah di luar Islam misalkan ya, bahwa apa kira-kira pesan moral dari tijarah itu untuk kita kebumikan, untuk kita aplikasikan dalam konteks hari ini Prof. Matur suwun.
dari Semarang, Mas Agus Irfan, terima kasih pertanyaannya. Kalau di luar konteks Islam, Bi, seperti apa tijarah ini? Atau mungkin apa-apa sebetulnya yang harus kita hindari pada saat kita mengaplikasikan konsep tijarah ini seperti yang diuraikan Abi? Ayat kita ini berbicara tentang tijarah dengan Allah. Kalau kita mau bicara tentang tijarah atau perdagangan dalam konteks hubungan antar manusia, maka itu tuntunannya ada. Dan sedikit banyak berbeda dengan apa yang lumrah sekarang. Yang pertama, kita lihat. Allah berfirman, wala ta'kulu amwalakum bainakum batil illa una tijaratan antaradin minkum. Jangan memakan harta benda kamu antara dengan kamu, jangan menarik keuntungan dari perdagangan yang kamu lakukan dengan sesama manusia kecuali atas dasar ridha, bukan atas dasar kebatilan. Jadi jangan ada penipuan, jangan ada penjualan barang-barang yang haram. Itu prinsipnya dulu. Jangan melakukan kegiatan yang tidak dibenarkan agama. Illa antakuna tijaratan antaradin. Kita garis bawahi lagi taradin. Rasa puas. Kedua belah pihak puas. Jangan hanya satu pihak puas, yang lainnya terpaksa membeli. Itu bukan tijarah yang direstui. Betul. Perdagangan itu win-win. Perdagangan itu menyangkut hal-hal yang diridhai Allah, bukan barang-barang yang tidak mempunyai nilai. Nilai di situ bukan sekedar nilai materi, tetapi nilai keagamaan. Bisa jadi ada sesuatu yang bernilai tinggi, tapi oleh agama dianggap ini tidak bernilai. Minuman keras itu bernilai, tapi agama menganggap itu tidak. Ya, itu satu. Yang lainnya lagi, bahwa karena harus antaradin, dua-duanya suka, jangan nipu, jangan bohongi orang. Kalau sudah membeli, ada sesuatu aib yang ditemukan, bisa ditukar dalam waktu tertentu. Dan jadi ada syarat-syarat, bukan sekedar jual beli yang menguntungkan Anda. Dan bisa jadi kalau Anda tidak beruntung dari segi materi, dengan jual beli itu Anda beruntung dari segi memperoleh teman. Dan ini jauh lebih berharga daripada materi. Jadi luar biasa ya, Bi, sebetulnya tuntunannya itu dari mulai sebelum menjual, bagaimana kita mengkomunikasikan apa yang kita perdagangkan, sampai transaksinya, proses bahkan silaturahminya, negosiasinya, sampai kemudian yang terpenting manfaat yang kita berikan, bukan cuma sesudah perdagangannya selesai, tapi kemungkinan mengembalikan, terus memberikan dampak. Dan ini betul-betul tuntunan yang tadi seperti Abi sampaikan seringkali masih sulit, Bi, untuk betul-betul diimplementasikan sehari-hari. Tapi mari kita kembali ke konsep berdagang dengan Allah, berbisnis dengan Allah, sebagaimana yang diuraikan di sini, Abi. Nah, setelah dikatakan maukah kamu, artinya anjuran, ayolah bertijarah dengan Allah. Maka di sini ditunjukkan apa itu bisnis dengan Allah. Yang pertama, tu'minuna billahi wa rasuli. Harus percaya pada Allah dan Rasulnya. Bagaimana Anda mau berbisnis dengan Tuhan kalau Anda tidak percaya Dia? Percaya Dia bagaimana? Dia Maha Esa. Sumber rizki adalah Allah. Percaya pada Rasulnya, mengikuti tuntunan-tuntunannya. Jangan menipu. Kalau mau jual beli dengan sesama manusia, bagaimana? Jangan bertele-tele dan sebagainya. Kepada Rasul, percaya dengan tuntunan Rasul. Percaya bahwa perdagangan antar manusia itu adalah sumber utama dari perolehan rezeki. Bukan minta-minta. Oke. Kita lihat, tu'minuna billahi wa rasulihi. Baru dikatakan, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dan kamu berjuang di jalan Allah. Berjuang. Mengarahkan semua kemampuan untuk mencapai apa yang diridhai Allah. Itu berjuang. Bisa
Di sini dikatakan bi amwalikum, dengan harta kamu. Dengan harta kita berjuang, bersedekah, bangun rumah sakit, membangun sekolah dan sebagainya. Itu kita berjuang dengan harta. Bi anfusikum. Ini selama ini ada yang salah faham. Dianggapnya anfusikum itu jiwa kamu. Bukan sekedar jiwa. Dengan diri kamu, totalitas kamu. Apa itu totalitas kita? Dengan pikiranmu. Berjuanglah dengan pikiranmu. Apalagi? Dengan waktumu. Berjuanglah dengan waktumu. Dengan tenagamu. Itu semua anfusikum. Dengan ilmumu juga Dengan termasuk ilmumu. Apa yang terkait dengan dirimu, ilmumu, semangatmu. Ada orang mungkin tidak bisa ini, tapi dia memberikan semangat hidup. Dia memberi harapan pada orang. Itu semua jenis-jenis perjuangan. Dan itu semua hal-hal yang bisa menjadi bahan jual beli. Bisa menjadi modal kita pada saat kita berbisnis dengan Allah. Ya, modal perjuangan kita untuk menuju ridhonya. Ya. Jadi bukan sekedar berperang. Betul. Kembali lagi, cari apa yang paling disenangi sesuai dengan waktu dan tempat. Dan itu di sini di ayat ini pun digambarkan pentingnya memiliki pengetahuan tentang itu gitu ya. Yeah. Pentingnya berpengetahuan untuk kemudian bisa berjuang di jalan Allah. Kita akan ceritakan lebih dalam ayat-ayat berikutnya dari Quran surah As-Saff, tetapi sesudah jeda berikut ini. Tetap di Tafsir Al-Misbah, teman-teman. Jangan beranggapan Anda memberi kredit kepada Tuhan. Orang modalnya dipersembahkan oleh Terima kasih semua yang selalu setia di Tafsir Al-Misbah. Semoga kehadiran saya, Najla Shihab, dan ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari Abi Quraish Shihab menjadi sesuatu yang bermanfaat, membantu kita untuk mendapatkan bekal-bekal perjuangan di jalan Allah. Kita akan lanjutkan uraian Quran Surah As-Saff. Kita ada di ayat 12 dan 13 sekarang, Abi. Oke. Mohon uraiannya mengenai ayat-ayat ini. baik, jadi ditunjukkan sangat luas lapangan perdagangan dengan Allah ini. Tinggal kita pilih-pilih yang mana sebagai pedagang yang paling gampang, yang mana yang paling menguntungkan. Tapi syarat utamanya percaya pada Allah dan Rasulnya, lalu cari apa yang disenangi Allah. Yang disenangi Allah, kita pernah berkata, laksanakan kewajiban Anda, lalu pilih-pilih yang mana sunnah yang akan Anda lakukan. Karena itu ini di sini ditutup, dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik buat kamu kalau memang kamu tahu. Baru disebut bayarannya apa. Keberuntungannya apa kalau kita mengikuti kan kita jual petunjuk. nih pada Betul. Allah, ini ya Allah Betul. saya sedekah nih, ya Allah ini saya bantu orang, ini seakan-akan kita menjual pada Allah. Apa bayarannya? Dijawab, yaghfir lakum dzunubakum, dia ampuni dosa kamu. Bagus. Apa itu untung? Kalau diampuni dosa baru kembali pokok. Maka dilanjutkan, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibah fi jannati adn. Dia masukkan kamu ke surga. Inilah keuntungannya. Bukan sekedar untung, Bi. Ini keberuntungan yang amat sangat besar Amat sebetulnya. sangat besar. Ya, ini keberuntungannya. Itu yang dalam ayat yang lain ada orang-orang yang melakukan perniagaan tetapi jual rugi. Apa itu? Dia jual dirinya untuk mendapatkan kesenangan sementara di dunia, padahal dirinya ini kalau dia manfaatkan sesuai dengan tuntunan agama, dia jual kepada Allah, dia dapat surga. Rugi enggak? Rugi banget. Rugi banget. Rugi Itu banget. Dapat keuntungan rugi sementara, sekali. di akhir rugi. Modal yang begitu berharga
Anda jual kepada setan modal yang begitu berharga. Anda hanya terima uang triliunan yang tidak bisa Anda manfaatkan semuanya. Sisanya diambil orang, diambil pewaris Anda. Terus apa yang Anda dapatkan? Kerugian yang luar Kerugian biasa. yang luar biasa di sana. Kerugian yang luar biasa di alam sana. Ini yang ingin dikatakan oleh Allah, bahwa terus kita lihat dalam konteks perniagaan ini. Tapi itu kan masih lama ya Allah. Betul. Kita tidak tahu lama atau cepat. Tetapi belum sekarang. Persoalannya kembali, percaya atau tidak. Anda biasa jual dengan kredit karena Anda percaya. Kalau tidak percaya, tidak terjadi jual beli. Karena itu syaratnya harus percaya. Kemudian kita ingin garis bawahi di luar konteks jual beli ini untuk kita lebih perkuat lagi apa yang dituntut oleh ayat ini, yaitu Anda punya modal. Jangan beranggapan Anda memberi kredit kepada Tuhan. Orang modalnya dari Tuhan kok. Betul. Jangan beranggapan bahwa Allah membayar kemudian. Anda sudah terima pembayaran itu dalam kehidupan Anda. Bukankah ketika itu dilukiskan orang yang membantu orang lain seperti berjabatan tangan. Yang Anda jabat tangannya merasakan kehangatan telapak tangan Anda. Tapi Anda juga akan merasakan telapak tangannya. Anda sudah terima di dunia ini baik, ketenangan dan sebagainya. Itu kalau kita mau lihat hakikat ini. Tapi Allah tidak lihat itu. Tidak mau berkata seperti itu. Dikatakan seakan-akan Anda punya modal, padahal sebenarnya modalnya dari Tuhan. Diajak berbisnis, dikasih modal, diingatkan, diberi petunjuk, dijanjikan keberuntungan yang sangat besar. Maka sungguh merugi yang tidak ingin ikut terlibat ya Bi, yang tidak menerima ajakan Allah ini. Nah, terus kita lanjutkan, ada tempat-tempat tinggal di sana. Jadi bukan hanya situasi yang nyaman untuk jiwa, tapi ada juga tempat-tempat tinggal yang baik di sorga Aden. Itulah keberuntungan yang besar. Bukan cuma sampai di situ. Ini bicara tentang akhirat. Betul. Sini dilanjutkan ayat 13 ya. Ya, Wa ayat ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Dan ada yang lain. Sebentar lagi kamu dapat. Apa itu? Mendapat kemenangan. Mendapat keterbukaan. Fathun itu terbuka. Bermacam-macam fath itu. Kemenangan menguasai satu kota dinamai fath. Fathi Makkah. Rasul masuk ke kota Mekah menguasainya. Dinamai Fathi Makkah. Ada lagi fath membuka pikiran Anda. Menganugerahkan ilmu. Ada lagi fatah menganugerahkan aneka rezeki yang Anda kehendaki. Itu semua fatah. Allah menjanjikan ada kemenangan yang dekat yang kalian akan capai, dan ada juga fatah dari Allah. Ada keterbukaan, keterbukaan hati, keterbukaan pikiran, keterbukaan lapangan dan lain-lain sebagainya. Itu hasil dari berdagang, berbisnis dengan Allah yang Ya Allah. dijelaskan ayat ini. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ini. Ada yang di akhirat di surga, ada yang dekat yang kita bisa dapatkan segera insya Allah. Saya ingin kasih kesempatan salah seorang teman untuk bertanya. Silahkan. Apakah ada yang ingin diklarifikasi, yang ingin dapat penjelasan lebih jauh? Silahkan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Nur Ifani dari Jombang, Jawa Timur. Sebelumnya saya berterima kasih karena sudah diberi kesempatan untuk bertanya. Pertanyaan saya yaitu, Prof, apakah rasa sayang dan rasa takut kehilangan terhadap keluarga, semisal kehilangan ayah, ibu, kakak, adik, istri, ataupun anak, itu termasuk tergolong dalam kategori hawa nafsu? Lantas, bagaimana kalau menurut hukum syariatnya, Prof? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya. Kita akan bahas, kita akan diskusikan bagaimana sesungguhnya rasa sayang itu
bisa dikendalikan, bagaimana jangan-jangan ini termasuk kegagalan untuk memperjuangkan tadi anfusikum, atau sesungguhnya itu sesuatu yang masih dibolehkan, masih ditolerir dalam agama. Tunggu penjelasan Abi sesudah jeda berikut, tetap di Tafsir Al-Misbah. Harta benda anak-anak tidak lain kecuali titipan, dan pasti suatu ketika titipan itu akan dipersembahkan oleh Masih di Tafsir Al-Misbah, masih membahas pesan-pesan dari Al-Quran yang mudah-mudahan terus jadi bekal untuk saya, untuk kita semua, untuk bisa mempraktekannya. Kita akan langsung menjawab pertanyaan tadi dari Jombang, Jawa Timur, Abi, tentang rasa sayang, rasa takut kehilangan terhadap keluarga. Itu bagian dari hawa nafsukah, sesuatu yang perlu kita kendalikankah, atau bagaimana tuntutannya dan tuntunannya sebetulnya, Abi? Allah menganugerahi kita cinta kepada anak, kepada harta benda, dan lain-lain sebagainya. Kalau itu kita gunakan sesuai dengan kehendak dan petunjuk Allah, maka yakinlah bahwa kecintaan itu, kesukaan itu direstuinya. Tapi dalam saat yang sama, setan juga berusaha untuk menjadikan kita mencintai anak, dan seterusnya dan seterusnya. Itu ada ayat zuyyina linnasi, diindahkan kepada manusia cinta anak, cinta harta benda, diindahkan. Siapa yang mengindahkannya? Bisa Allah, Bisa setan. bisa setan. Oke. Jadi kalau cinta anak dan itu wajar, Nabi pernah terheran-heran seorang yang berkata, saya punya 10 anak tapi saya tidak pernah cium. Apa kata Nabi? Apa yang saya mau lakukan kalau tidak ada rahmat dalam hatimu? Masa anak tidak dicium? Nabi ketika wafat anak beliau, Ibrahim, beliau menangis. Sahabat-sahabat bertanya, apa ini wahai Nabi? Seakan-akan Nabi tidak boleh menangis dan sedih kehilangan anak. Nabi berkata, ini rahmat. Lalu berucap kepada anaknya yang telah meninggal ini, wahai Ibrahim, sungguh kami bersedih dengan kepergianmu. Tetapi kami tidak berucap, kami tidak bersikap kecuali apa yang diridhai Allah. Mata berlinang, hati sedih, tapi ucapan, sikap tetap serendah. Jadi wajar dong. Ya Allah, sedihnya Bi, Ella jadi sedih. Ella jadi sedih tadi dengar cerita Nabi, cintanya dan apa yang diekspresikan pada saat anaknya Ibrahim meninggal. Jadi wajar, manusiawi ya, Bi. Itu dari satu sisi. Dari sisi lain, kesedihan berlebihan itu tidak benar. Bukan saja menurut agama, tapi juga menurut logika. Kenapa? Mari kita lihat. Ada orang kehilangan jabatan, sedih, bagus. Kenapa ada orang yang tidak punya jabatan gembira-gembira saja? Itu berarti sebab kesedihannya adalah Anda. Ada orang kematian suami, kematian istri, kematian anak. Pada saat-saat tertentu wajar kalau dia sedih. Tapi kalau berlanjut, bukankah Allah menghilangkan kesedihan itu dengan anugerah lupa? Jadi jangan larut. Nah, bagaimana supaya tidak larut? Itu ada petunjuk ayatnya. Iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini memang bukan milik saya. Ini milik Allah. Jadi kalau pergi, kenapa saya harus sedih? Memang bukan saya punya kok. Jadi jangan pernah menganggap apa yang berada dalam genggaman tangan Anda adalah milik Anda. Dia milik Allah. Dia titipan Allah. Wa mal amwal wa illa harta benda anak-anak tidak lain kecuali titipan.
Dan pasti suatu ketika titipan itu akan diminta kembali. Nah kalau ini disadarkan, orang tidak akan larut dalam kesedihan. Boleh sedih, boleh ini, tapi jangan larut dan jangan putus asa dan jangan juga memaki-maki. Itu tuntunan agama seperti Dan itu semua adalah bagian dari rasa percaya kita kepada Allah ya Bi. Semuanya bersumber darinya dalam bertransaksi, dalam berbisnis dengan Allah, dalam mencari kebajikan, selalu percaya bahwa akan ada berita-berita gembira, akan ada ganjaran baik yang jauh di akhirat nanti maupun yang dekat dengan kehidupan kita saat ini. Terima kasih Abi. Ella ingin lanjutkan Bi pembahasan ayat di Quran surah As-Saff ini. Apalagi yang digambarkan di ayat-ayat berikutnya, ayat 14 nih Bi sekarang kita. Baik, kita lanjutkan. Ayat-ayat yang lalu berbicara tentang perlunya berjihad, berjuang di jalan Allah. Ayat berikut ini memberi contoh bagaimana seharusnya seseorang yang berjuang itu. Itu dia beri contoh dalam konteks umat Nabi Isa alaihissalam. Dikatakan di sini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu ansarallah, jadilah penolong-penolong Allah. Sebagaimana umat Nabi Isa, teman-teman Nabi Isa menjadi penolong-penolong Allah, dan itu dibuktikan ketika Nabi Isa alaihissalam berucap kepada teman-teman setianya al-Hawariyin, siapa yang mau menjadi penolong-penolong aku demi karena Allah? Mereka semua berkata, nahnu ansarullah, kami. Semua. Kita berhenti dulu sejenak melihat ini. Ansarullah, penolong-penolong Allah. Allah perlu ditolong atau tidak? Ada yang berkata, Tuhan tidak perlu ditolong. Sudah maha kuasa, sudah maha segalanya. Bukan itu yang dimaksud. Bukan itu. Allah memberi tuntunan, Allah memberi petunjuk, Allah memberi rezeki, menyiapkannya. Itu untuk umat manusia. Itu untuk orang-orang yang beriman. Tetapi ada orang-orang yang tidak mau melakukan kegiatan sesuai dengan tujuan Allah itu. Maka kita berjuang agar tujuan Allah itu tercapai, dan dengan melakukan apa yang kita perjuangkan itu sesuai dengan tujuan kita, seakan-akan kita telah berjuang untuk Allah. Allah tidak butuh memang, tetapi umatnya membutuhkan bantuan, yang bantuan itu diperintahkan oleh Allah agar kita yang membantunya. Jadi kita sebetulnya yang digambarkan ayat ini diberi kesempatan oleh Allah. Bukan karena Allah butuh pertolongan, tetapi ada jalan yang disiapkan, jalan perjuangan, yang kemudian Allah memberi kita kesempatan untuk terlibat dalam perjuangan itu. Kira-kira begitu ya, Iya, gambarannya. Itu ada di Perjanjian Baru. Bahkan dalam hadis Nabi, ada yang menyatakan begini, di hari kemudian nanti, ada orang yang ditampilkan Allah. Terus Allah berkata, kemana kamu? Saya dulu telanjang. Kamu kok tidak datang memberi saya pakaian? Saya dulu lapar. Kamu kok tidak datang memberi saya makanan? Orang itu menjawab apa? Ya Allah, masa kamu telanjang sedang engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa? Masa engkau lapar sedangkan engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa? Apa jawaban Allah? Hambaku lapar. Hambaku tidak berpakaian. Seandainya engkau mengunjunginya, memberinya pakaian, kamu akan lihat aku ada di sana. Seandainya kita menolong sesama, seandainya kita memilih untuk berjuang, maka sesungguhnya kita sedang berjalan menuju Allah dan sedang menolong Allah. Itu gambarannya teman-teman. Saya yakin masih banyak pertanyaan, akan ada hal-hal yang kita diskusikan lebih lanjut sesudah jeda berikut ini. Tetap di Tafsir Al-Misbah. Dosa bermacam-macam. Ada dosa yang hapus dipersembahkan oleh
dipersembahkan oleh Masih di Tafsir Al-Misbah teman-teman, masih membahas Quran Surah As-Saff ayat 10 sampai dengan 14. Saya ingin kasih kesempatan kepada salah seorang teman yang ikut bergabung di aplikasi dan sudah menyiapkan pertanyaan tentang uraian Abi di ayat-ayat sebelumnya. Silahkan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abid Al-Bari, berasal dari Tuban, Jawa Timur. Yang saya tanyakan di sini adalah waktu rajin sholat dan puasa sunnah sedekah lebih sering, apakah hal tersebut sudah otomatis menggugurkan dosa atau tetap sholat terbuka? Oke. Terima kasih Mas Muhammad Al-Ghifari dari Tuban. Abi, pertanyaannya, kalau kita punya dosa, kalau kita kemudian mencoba memperbaikinya dengan sholat, dengan bersedekah dan sebagainya, apakah itu sudah menggugurkan dosa ini? Atau memang kita masih harus sholat tobat, Bi? Khusus untuk kemudian menyatakan penyesalan dan keinginan untuk memperbaiki diri. Dosa bermacam-macam. Ada dosa yang hapus karena amal baik. Seorang sahabat datang pada Nabi mengaku, "Ya Rasulullah, saya berdosa." Rasulullah tidak mendengarkan. Kemudian mereka sholat jamaah. Setelah sholat, sahabat itu berkata lagi, "Saya dosa." Nabi bersabda, "Bukankah kamu tadi telah sholat bersama kita? Insya Allah dosamu telah dihapuskan." Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kebajikan itu berpotensi menghilangkan, menghapuskan dosa. Atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutkan keburukan yang kamu lakukan sesudah itu kebaikan. Tetapi saya baru mau tanya, jangan-jangan kebiasaan cuci dosa, korupsi, terus sedekah gitu, itu gimana tuh, Bi? Nggak boleh dong, gimana? Bukan itu. Bukan itu kita maksudnya lihat, kan, bukan Bi? itu. Dosa bertingkat-tingkat. Abi belum selesai. Okay. Dosa bertingkat-tingkat. Ada dosa yang tidak bisa dihapus kecuali dengan bertobat. Ada dosa yang tidak bisa dihapus kecuali dengan bertobat dan mengembalikan hak. Anda mencuri, mengambil hak orang. Terus setelah sekian lama, saya tobat aja. Ya kalau tobat kembalikan dong. Apalagi kalau hak orang lain. Ada dosa yang sudah ditetapkan sanksinya oleh Allah. Dosa membunuh, ada sanksinya. Jangan berkata, "Udah, lain kali saya tidak bunuh lagi." Tidak. Nggak cukup. Tidak cukup. Kalau tidak sengaja, ada ininya yang sengaja. Jadi tidak otomatis bahwa dosa itu hapus karena berbuat baik. Kalau dosa-dosa kecil, dosa-dosa ini diharapkan insya Allah. Tapi ada dosa-dosa tertentu yang memerlukan taubat, mengembalikan hak yang pernah diambil olehnya, disertai dengan kesadaran tentang kesalahan itu, dan disertai dengan tekad untuk tidak mengulanginya. Insya Allah. Saya Mudah-mudahan kira selalu ada pintu yang terbuka juga untuk memperbaiki, tetapi butuh tekad, butuh upaya yang terus-menerus dari yang sudah berdosa. Nah, apalagi Bi pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat-ayat Quran Surah As-Saff ini? Sedikit poin-poin kesimpulan, Bi. Ya, paling tidak, mari kita berbisnis dengan Allah. Mari kita percaya. Mari kita laksanakan kewajiban-kewajiban kita. Baik kewajiban agama maupun kewajiban pribadi maupun kewajiban sosial. Itu kita berdagang dengan Allah. Kemudian mari tingkatkan budi pekerti. Karena itulah materi barang yang paling wajar kita perjualbelikan dengan Allah setelah kewajiban. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada yang Abi mau katakan begini, menyangkut ayat terakhir ini tentang al-hawariyun, murid-murid Nabi Isa. Nabi Isa. Hawariyun itu terambil dari akar kata
dari bahasa Ethiopia yang artinya putih. Mereka dinamai Hawariyun bukan saja karena pakaiannya putih-putih, tetapi hatinya bersih, hatinya putih. Tidak mengadut dendam. Mereka itu pada masa Nabi dipuji. Orang-orang itulah yang paling dekat persahabatannya kepada kaum muslimin. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu walladzina asyraku wala tajidannahum aqrabahum mawaddah wala tajidanna aqrabahum mawaddah. Siapa itu yang paling dekat persahabatannya adalah yang berkata Nasara yang mengikuti tuntunan Nabi Isa, yang berakhlak mulia, yang mengakui dan percaya kepada Allah dan tuntunan-tuntunan Allah. Itu saya kira yang kita jadi tekanannya pada akhlak. Itu pesan utama dari surah As-Saff ini, dari mulai bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala di ayat pertama sampai cerita tentang kesetiaan, kesesuaian ucapan dan perbuatan. Dan inilah penutup pembahasan kita tentang surah ini. Insya Allah kita besok bertemu kembali di surah yang baru, surah Al-Jumu'ah. Terima kasih semua yang sudah setia belajar bersama memahami pesan-pesan Allah di Tafsir Al-Misbah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh